Selamat pagi. Pada sore di sini, Anda di sana, pada sore di sana sini. Hari ini Sabtu tanggal 4 September 2021. Ada banyak berita menarik yang harus direspon. Karena kebenaran itu menjadi lebih orisinil setelah masing-masing saling memberikan respon. Kemarin ada semacam petisi yang berisi tentang penolakan atau gerakan untuk menolak Saiful Jamil kembali ke dunia entertain. Tidak boleh Saiful Jamil itu tampil di televisi, tidak boleh di YouTube. Kejam sekali petisi itu. Dan anehnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga sependapat, satu frekuensi dengan isi petisi itu. Kemarin ada live dialog dengan Metro TV di prime time-nya. Saya sebenarnya ikut prihatin dengan yang dilakukan oleh petisi dan juga respon dari KPAI. Dan juga saya sebenarnya kasihan pada Saiful Jamil, seorang mantan napi yang sekian tahun mendekam di penjara karena kasus pencabulan. Dan memang hukum di kita keras seperti itu untuk pasal-pasal itu. Dan Saiful Jamil menjalannya secara baik, lapas membina secara baik, lembaga pemasyarakatan yang situ ada pembinaan, pemasyarakatan, dan pendidikan. Napi-napi dengan beragam kejahatan dibina, dididik, dimasyarakatkan kembali sekian tahun. Dikurung, tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, memiliki banyak keterbatasan, banyak fasilitas hidup yang dikurangi, dinikmati, tidak bisa membawa embel-embel status di luar sebelumnya. Saiful Jamil menjalani secara baik dan kita meyakini bahwa lembaga pemasyarakatan membina memasyarakatkan dia sekian tahun secara baik pula. Artinya secara hubungan tata negara, tata kelola napi, Saiful Jamil telah lulus, dibuktikan dengan pembebasan itu. Bahwa dia bebas disambut banyak orang, bahwa dia bebas kemudian kembali ke profesi aslinya sebagai artis, karena itu dia cara makannya, jalan hidupnya, cara menghidupi dirinya. Terus kalau dilarang bagaimana? Saiful Jamil suruh ngapain? Siapa yang ngasih makan dia? Siapa yang biayai hidupnya? Kan dia bersalah dan udah divonis dan dia menjalani secara baik juga. Dia dididik, dibina, dimasyarakatkan oleh lembaga negara namanya lapas. Masa kita harus menghukum lagi? Tega kita membunuh dia dengan mengambil profesinya, mengambil jalan rezekinya, mengambil jalan hidupnya, melarang tampil di televisi, melarang tampil di YouTube. Nalarnya bagaimana? KPAI, orang-orang terhormat isinya, Anda hebat semua, karena Anda tidak pernah menjalani jadi napi. Anda tidak pernah melanggar, Anda orang bersih, orang suci. Orang-orang yang bikin petisi juga orang suci, orang hebat. Tidak pernah menjalani kesalahan sedikit pun, sehingga tidak pernah merasakan dinginnya lantai penjara, kerasnya kehidupan di penjara, merasakan betapa kehidupan seperti di rimba raya. Ingatlah itu semua. Tidak semua orang semulia engkau, wahai orang-orang KPAI. Tidak semua orang bisa mendapatkan gaji dari negara seperti engkau, wahai orang-orang KPAI. Tidak semua orang menduduki kedudukan terhormat sebagai pengelola negara. Sudahlah, Saiful Jamil sudah dibina oleh lapas. Dia sudah menjalani hukumannya karena kesalahannya secara baik sekian tahun. Kita harus bantu dia untuk hidup secara normal kembali. Kita bantu dia bagaimana dia menghidupi, makan, minum, dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau dilarang tampil ini itu, padahal dari awal dia pekerjaannya itu belum pernah punya profesi lain, tidak pernah bisa mendapatkan penghasilan dari profesi lain. Kalau dilarang, siapa yang mau ngasih makan dia? Masa harus kita bebankan kepada negara? Padahal udah sekian tahun ketika dia di lapas, dia dikasih makan negara, kasih minum negara, kasih tempat negara, kasih listrik negara. Emang orang yang melarang-larang itu akan menggantikan posisi negara, ngasih makan Saiful Jamil, ngasih pakaian Saiful Jamil, ngasih uang Saiful Jamil. Camkan itu, wahai KPAI. Pikirkan baik-baik. Dia bersalah, dia telah menjalani hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kesalahannya, dan dia dibina oleh negara.
Kalau Anda menyerang Saiful Jamil, berarti Anda tidak meyakini, Anda tidak yakin bahwa negara dalam hari ini lapas tidak bisa membina Saiful Jamil. Kalau Anda melarang televisi menampilkan Saiful Jamil, kalau Anda meyakini atau membackup petisi itu, terus siapa yang ngasih makan Saiful Jamil? Anda yang ngasih pekerjaan baru sebagai staf KPAI atau menggantikan Anda sebagai komisioner KPAI, seperti itu. Banyak orang-orang seperti Saiful Jamil, dan itu lebih dari 500.000 napi dengan beragam kesalahan kejahatannya, karena manusia memang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan seperti itu. Anda harus bersyukur tidak ditakdirkan menjalani kehidupan yang tragis, yang kelam seperti Saiful Jamil dan 500-an lebih manusia Indonesia yang menghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lain semacamnya. Bersyukurlah. Kita bantu Saiful Jamil untuk bersosialisasi, kita bantu Saiful Jamil untuk bermasyarakat kembali, kita bantu Saiful Jamil untuk mendapatkan pekerjaannya, kita bantu Saiful Jamil sehingga mendapatkan rezeki untuk dimakan, diminum, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kendaraan yang layak seperti umumnya, seperti dia sedia kala. Kalau dia dulu seorang ustadz, atau seorang pegawai negara, atau seorang komisaris, atau seorang pengusaha, dia akan menjalankan usahanya seperti semula. Kan dia seorang artis, kerjanya, dapat duitnya, dapat rezekinya, dapat makannya itu dari tampil. Ketika diundang orang, diundang televisi, kemudian dikasih uang, dikasih reward, penghargaan sebagai bentuk dari apa yang diberikan kepada halayak itu. Kalau kita pangkas dari kehidupan publik, tidak boleh perform, tidak boleh menampilkan di panggung hiburan, tidak boleh menghibur orang. Terus dia disuruh ngapain? Suruh jadi kerja proyek bangunan. Dia tidak pernah bekerja bangunan. Kita jadikan sopir angkut, dia tidak bisa jadi sopir angkot. Kita jadikan seorang pedagang kaki lima yang jualan makan minum, dia tidak punya pengalaman di situ. Dia suruh berceramah seperti Yusuf Mansur, seperti Gus Baha, seperti Adi Hidayat. Dia tidak punya latar belakang keilmuan keislaman yang memadai untuk jadi seorang ustadz. Dia jadi seorang DPR, dia seorang ini itu. Dia tidak biasa berargumen secara baik. Padahal DPR itu tugasnya adalah bersuara, menyuarakan sesuatu, membangun reasoning, membangun data, kemudian mendesakkan kepentingan. Dia tidak punya itu semua. Yang dia punya adalah tampil di televisi, yang dia punya adalah keahlian untuk menghibur orang, yang dia punya adalah perform ketika dia menyanyi lagu dangdut dengan mesra, dengan sahdu, dan semacamnya itu. Itu yang harus kita bantu agar Saiful Jamil kembali kepada kehidupan seperti semula. Bukan sebaliknya melarang ini itu yang memungkinkan dengan pelarangan itu dia tidak mendapatkan rezeki yang halal yang berkah. Nah, ini lain soal. Larangan itu, petisi itu, backup dari KPAI itu menjadi penting ketika Saiful Jamil mengulangi kesalahannya. Ketika Saiful Jamil melakukan perundungan seksual kembali, ketika Saiful Jamil melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, ketika Saiful Jamil melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lain. Kalau dia kembali pada profesi semula sebelum di penjara, ketika dia kembali bernyanyi, apa hak kita melarang dia untuk tidak boleh bernyanyi di depan publik? Terus kemudian selama ini dia di penjara, dihukum, dibatasi ini itu, dilarang ini itu sekian tahun, dibina dengan aneka ragam pembinaan. Kita tidak meyakini bahwa itu membuahkan hasil pada dia. Itu tidak membekas pada dia. Kalau kita meyakini bahwa pendidikan selama sekian tahun di penjara itu tidak berhasil mengubah mentalitas dia, tidak bisa mengubah karakter dia, tidak bisa mengubah mindset dan hati dia, berarti kita tidak yakin pada lembaga negara yang namanya lembaga pemasyarakatan. Ini tragis. Mereka itu sungguh-sungguh pekerja, orang staf-staf di lapas, di rutan dan semacamnya, bekerja 24 jam menjaga titipan negara yang namanya narapidana itu, ngasih makan, mendisiplinkan, mendidik, memasyarakatkan. Kerja yang luar biasa. Itu belum cukup, didatangkan ustadz, didatangkan pembinaan dari Kementerian Agama.
Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membina, memasyarakatkan kembali agar mereka-mereka yang awal sejalan kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan sesuai dengan hitungan tahun dia harus dibebaskan. Setelah dianggap bekal-bekal dalam lapas itu memadai untuk dia kembali kepada masyarakat, kembali untuk mendapatkan kehidupan yang normal, nalarnya bagus, lakunya bagus, pikirannya bagus, profesinya bagus, hatinya suci. Demikian.